berkumpul bersama-sama, kita mengumpulkan dana dan membagikan bagi mereka yang berprestasi, tidak hanya finansial, tapi kami juga menyediakan mentorship. Jadi selama 1 semester kita akan memberikan setiap bulan bertemu secara online dan kita akan memberikan mereka masukan-masukan, dan satu anak akan mendapatkan satu mentor. Oke, halo kalian semuanya, senang saya Mariska Polii bisa ada lagi di video terbaru kali ini, M&M Enterprises 2020 dengan kontennya Planet Earth What's Going On, Chit Chat with Mariska. Dan seperti biasa saat ini Mariska akan chit chat dengan seorang dokter cantik, Maya Walloni. Selamat malam di Jakarta. Aduh, kita susah waktunya Maya, ini Maya tengah malam. Ya. Di sini pagi. Iya, nggak apa-apa. Selamat pagi Amerika. Senang bisa bersua lagi Maya di sini ya, walaupun hanya lewat Zoom, tapi kita apa kabar Ibu dokter yang cantik tidak berubah dari dulu? Puji Tuhan baik, Eka sehat-sehat di sana. Ya, sehat, kita di sini sehat ya, puji Tuhan juga, karena aduh ini Maya sibuk. Saya lihat sibuk dengan Kawanua Belajar ini, aduh boleh berbagi cerita dengan programnya, kalau bisa biar mungkin viewer yang butuh beasiswa atau apa mungkin ya bisa ikut program Maya dan kawan-kawan. Terima kasih. Jadi memang lagi sibuk dengan sekarang soalnya lagi proses pengrekrutan untuk siswa SMA. Jadi kita membuka untuk mereka yang kelas 11 dan kelas 12 yang berprestasi, dan mungkin sejak pandemi ini keluarga mengalami masalah finansial. Jadi kami mencari mereka-mereka yang memang mungkin dari sisi intelligence-nya itu mumpuni gitu ya, bahkan mungkin lebih, tapi terganggu dengan pandemi COVID gitu. Jadi kami bersama-sama dengan saya mewakili Ikatan Utuk Kekek Kawanua dengan adik-adik saya, kami berkumpul membuat program bersama-sama dengan adik-adik di Mapalus Kawanua. Jadi ini adalah kumpulan anak muda Kawanua yang sebenarnya sudah merasakan dan pernah melewati masa-masa di mana mereka kebingungan mencari universitas mana, jurusan mana gitu, mau tinggal kalau misalnya harus ke luar daerah ya, di luar Sulawesi Utara, mereka harus hidup seperti apa, bagaimana di sana, how to start a new life in a new place, in a new city gitu. Jadi mereka berkumpul bersama-sama, kita mengumpulkan dana dan membagikan bagi mereka yang berprestasi, tidak hanya finansial, tapi kami juga menyediakan mentorship. Jadi selama 1 semester kita akan memberikan setiap bulan bertemu secara online dan kita akan memberikan mereka masukan-masukan, dan satu anak akan mendapatkan satu mentor. Jadi mereka bisa sharing ya anytime gitu, bertanya kalau memang mereka kebingungan gitu dalam menghadapi masa-masa kan ABG ya, di usia-usia begitu kan pasti mereka kesulitan, apalagi pandemi ya. Pandemi ini luar biasa. Kadang-kadang kan kalau itu tiba-tiba mau pulang, mungkin tiba-tiba mentalnya drop karena mungkin suasana atau ada sedikit karena masih muda, mungkin sedikit ada masalah itu langsung mungkin down atau seperti apa gitu ya. Betul, down, stres. Padahal kan semua itu hanya butuh misalnya ada kakak yang lebih senior yang sudah pernah melewati hal yang sama, menguatkan gitu ya. Jadi kita saling menguatkan, memberikan informasi, jadi mereka bisa lebih pede untuk untuk menjalani masa SMA mereka dan memilih jurusan yang baik untuk nantinya. Tujuan kita, Eka, itu sebenarnya untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang bisa
mempunyai impact yang positif terhadap lingkungan sekitar dia. Jadi kita nggak membuat mereka harus jadi leader, harus jadi gubernur, presiden gitu ya. Tapi at least di komunitas mereka yang kecil itu mereka bisa menjadi role model yang positif gitu. Supaya mereka itu sekitar mereka, teman-teman mereka itu juga merasakan energi positif dari mereka, dan akhirnya sama-sama kita membangun Sulawesi Utara yang lebih hebat lah, lebih saling gotong royong, mapalus gitu. Jadi bukan hanya pintar secara edukasinya pintar secara, tapi pintar juga hatinya, ya, mentalnya juga kuat dan ya. Okay. Dan bagi mentornya juga positifnya, Eka, mereka juga jadi sebagai kakak kan mereka harus memberi contoh yang baik. Jadi otomatis mereka jadi diingatkan bahwa ada orang di belakang kita yang sedang melihat kita gitu. So kita harus berhati-hati melangkah ya. Kita nggak boleh berpikir pendek. Kita harus berpikir panjang, punya tanggung jawab, punya rasa atau self esteem yang baik, sehingga adik-adik mereka di belakang juga melihat dan bisa mengikuti gitu. Jadi mereka juga terpicu, yang jadi mentor juga terpicu untuk menjadi orang yang tentunya lebih baik setiap hari. Jadinya leading by example ya. Yes, that's the word, leading by example, yes. Terus prosedurnya bagaimana kalau ingin mendapatkan beasiswa? Ya, jadi yang finansial dulu ya kita. Jadi anak muda sekarang kan mereka semuanya lewat media sosial, jadi bisa langsung ke Instagramnya Utu Keke Kawanua atau ke Instagramnya Mapalus Kawanua. Nanti di situ ada link, bisa diklik. Nanti di situ udah jelas, tinggal diikutin aja, follow the instructions untuk mendaftarkan diri di situ. Dan semua boleh, semua siswa, yang penting domisilinya di Sulawesi Utara. Oke, tapi kalau dia mau sekolah di luar negeri bisa juga. Kita ini untuk kelas 11 dan 12, jadi otomatis masih SMA. Oh, jadi masih oke, masih. Ya, kelas 11 12 itu kelas 1, kelas 2 SMA. Tapi kalau misalkan yang beasiswa keluarganya mampu? Jadi memang kita akan menilai, mereka akan harus menulis esai sekitar 250 words, kata-kata, untuk menyampaikan kenapa mereka merasa layak untuk mendapatkan beasiswa dari kami gitu. Nanti dari situ kita akan sortir 3 yang memang dari hasil raportnya nilai-nilainya itu baik, dan 3 orang nanti akan kita nilai. Ini saya mungkin salah nih angka-angkanya, tapi pokoknya ada beberapa anak. Ini soalnya ada beberapa anak akan dapat, walaupun mereka mampu, tapi karena mereka nilainya baik, bisa kita bantu. Ada juga yang memang yang tidak mampu tapi pintar gitu. Tapi mungkin dari keluarga yang kurang dan apalagi khususnya saat ini gitu. Jadi misalnya kan banyak orang tua yang kena layoff ya, kena PHK gitu. Atau usahanya ditutup karena pandemi, PSBB dan lain-lain gitu. Jadi itu yang kita mau bantu sebenarnya. Oke, dapat stimulus juga dari Kawanua ya. Oke, Maya, dari beasiswa Mapalus yang belajar ini, saya pindah ke aktivitas sebagai ibu dokter. Ini bagaimana pasiennya telepon-telepon, Bu dokter sakit ini, jadi lewat telepon atau? Ya, jadi memang sejak pandemi saya banyak membantu di call center COVID. Jadi kebetulan saya melayani di GKI, Gereja Kristen Indonesia, dan di situ melayani untuk wilayah Sinode Jawa Barat. Jadi 3 provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Kita membantu mereka-mereka yang terinfeksi dan terkonfirmasi COVID. Kita memantau mereka, jadi ada beberapa tim dokter yang akan memantau mereka sepanjang mereka menjalani masa isolasi mandiri. Kemudian jika mereka membutuhkan perawatan lebih, kita akan rujuk mereka ke rumah sakit rujukan COVID. Dan ini Eka selama 1 tahun ini tuh up and down, karena kan kayak sekarang puji Tuhan agak turun nih, tapi yang kemarin-kemarin itu
wah meledak luar biasa dan kita kesulitan untuk membantu pasien itu mencarikan rumah sakit. Jadi benar-benar hektik banget kalau lagi tinggi ya naik. Nah ini kita berharap Lebaran ini jangan banyak yang mudik supaya nggak banyak penularan ke daerah karena itu bikin pusing nantinya kita. Itu belajar dari itu apakah memang juga kekhawatirannya muncul sejak ada yang dari India itu saat ini saya bicara saat ini ya, atau itu satu, tapi sebenarnya main reason kenapa kita khawatir tuh karena di varian baru juga mungkin atau bukan? Varian baru, tapi yang paling utama karena mau mudik. Kak, di Indonesia kan mau ya sama kayak India itu ada hari raya untuk apa ya di sana ya mereka harus ke Sungai Gangga itu ya itu. Yang harus mandi. Nah, yang kita takutkan adalah tradisi kita mudik kan. Karena kemarin itu waktu akhir Desember itu dia meningkat di Januari itu karena liburan Natal Tahun Baru. Iya, jadi itu sejak 1-2 minggu setelah Natal Tahun Baru tuh peak, naik banget gitu. Jadi kita takutkan walaupun pemerintah mengadakan tidak boleh larangan untuk mudik, tapi kan tetap aja pasti ada orang-orang yang akan mudik. Nah itu yang kita takutkan nanti pada saat mereka mudik ke kampungnya bisa meningkat angka terinfeksi di kampung mereka. Pada saat mereka balik membawa ke Jakarta gitu virusnya. Jadi nanti nggak akan lingkaran setan, nggak berhenti ini. Sedangkan angka vaksinasi kita itu naiknya sangat pelan. Ini masih di lansia nih ya kita vaksin sekarang. Kita di sini sudah semua sudah bisa. Jadi pergi kemana saja bisa dapat vaksin. Jadi kliniknya banyak dibuka. Jadi di sini sudah. Nah, iya. Kami masih kesulitan masih sampai di tahap lansia nih. Jadi belum yang usia 18 sampai 59 tahun belum. Kecuali mereka yang bekerja di sektor-sektor yang kayak PNS ya, polisi, angkatan bersenjata gitu-gitu. Kami dokter, guru-guru, tapi kan belum ya, masih banyak, masih jauh. Target kita 121 juta, ini kayaknya belum, masih berapa juta gitu terakhir. Oke. Jauh. Dan ini kalau Cicet dengan Maya banyak sekali yang bisa dicicet karena Maya tuh banyak sekali prestasi dan ya kita ke throwback ya Maya, kita ke Noni Sulut. Itu masih saya lihat foto-fotonya tuh masih ada begitu banyak kegiatan dengan Ikatan Jong Noni Sulut ya, bersama Ibu Ketua, Ibu Dokter juga yang cantik, Ibu Devi. Ya, Kak Devi. Ya betul. Kebetulan karena walaupun sudah pindah sekarang domisilinya kan saya di Jakarta. Kebetulan sejak Kak Devi menjadi ketua umum kami, itu pada bulan Desember 2020 kami membentuk komisariat Jabodetabek. Jadi di Jabodetabek ini banyak juga Nyong Noni Sulut yang berdomisili di sini sehingga dibuatlah komisariat. Dan kebetulan saya diberi tanggung jawab sebagai sekretaris gitu. Jadi otomatis setiap ada ini kita juga mencoba untuk mengikuti pusat gitu. Jadi kalau pusat ada kegiatan kita coba ikutin juga di sini gitu. Oke. Ada kegiatan apa tahun ini Maya? Memang tahun ini kita lagi kemarin memang kami banyak di bakti sosial. Tahun ini kita lagi pendataan, kemudian ya karena kami masih kesulitan untuk bertemu ya, khususnya dengan senior-senior kami karena ya itu tadi masih banyak yang belum divaksin, jadi mereka juga banyak yang sudah lanjut usia gitu, yang senior, tapi ada juga adik-adik. Jadi kami lagi mencoba untuk mendata dulu, kemudian kita akan kumpul bersama-sama dan kita memperbincangkan program-program apa yang bisa kita lakukan, tentunya mengikuti dan menyesuaikan dari pusat, dari INS pusat di Manado. Oke. Ini kalau
sekarang dari udah tadi kita udah membahas yang sekarang kita mau ke berkuda. Yeay. Yang katanya membuat kurus. Benarkah seperti itu? Saya menyarankan bagi ibu-ibu yang lemak-lemaknya susah turun tuh berkuda. Iya loh Eka. Di Amerika kan juga banyak yang berkuda. Iya, tapi kan Maya ya nantilah. Saya takut soalnya kan kuda besar-besar Maya di Amerika, astaga. Ya. Jadi kalau saya berkuda sebenarnya baru sebenarnya mulai anak-anak saya ya dari 3 tahun lalu, khususnya yang anak saya yang tua, yang sulung, Sofia, dia mulai dari 3 tahun yang lalu mulai berkuda itu karena di tempat tinggal kami, dekat tempat tinggal kami itu ada les berkuda, tempat-tempat sebenarnya itu tempat wahana ya buat anak-anak untuk mereka mengenal kuda, ada archery dan lain-lain gitu. Nah kebetulan yang mengajar olahraga berkuda ini, yang mengajar riding school-nya itu orang dari Sulawesi Utara, orang dari Tompaso. Kebetulan suami Tompaso juga. Jadi klik, jadilah sama om-om ini diminta, ayo belajar berkuda gitu. Masa orang Manado minta naik kuda katanya gitu. Jadi mulai dari situ kita berkenalan dengan banyak orang-orang dari sama-sama Kawanua. Terus akhirnya mulai mencintai berkuda. Tapi memang kalau suami saya memang dari kecil mereka punya kuda, punya stable. Jadi memang orang tuanya memang dari dulu memang pencinta kuda. Kalau saya sendiri baru mulai mengenal tuh 1 tahun yang lalu dan berkat berkuda turun 2-3 kilo nih. Itu turunnya tuh sebenarnya karena saking beratnya aktivitas atau yang memang harus dilakukan itu berat ya, jadi mungkin turun. Yes, berat banget Eka, ya ampun. Ampun, seberat seperti apa beratnya gitu. Pokoknya kalorinya tuh kebakar banyak banget. Jadi kayak ibaratnya kita lari 10 kilo, itu dalam waktu 45 menit kita ride satu kuda, apalagi kudanya yang warm blood. Jadi kalau warm Maksudnya blood itu yang jenis kuda yang besar-besar, yang dari Eropa, yang dari Jerman, dari Belanda, jenis kudanya memang yang tinggi, yang 15, 17 gitu, dari leher hitung ke bawah. Jadi besar-besar. Nah, kalau dalam olahraga berkuda, saya kan ada 2 ya, berkuda tuh ada pacu, kuda pacu, yang penunggangnya namanya joki, dan equestrian gitu. Kami belajar yang equestrian, yang penunggangnya namanya rider gitu. Nah itu ada dressage ya, ada tunggang serasi, ada jumping. Ya, di lomba itu ada kan yang saya lihat kalau ya, lomba itu jumping. Ya, jadi kita tuh harus belajar mulai dari dressage-nya dulu, dari bagaimana mengendarai kuda dengan bermacam-macam. Jadi kalau langkahnya mengikuti, kalau langkahnya itu trot, kita harus naik turun gitu. Nah itu kekuatannya benar-benar yang harus begini terus. Jadi yang harus ibaratnya kayak squat jam terus menerus selama 45 menit. Capek kan ya? Sambil kita menahan tangan sambil mengendari, ya kayak ibarat mobil gitu. Tapi ini kekuatannya benar-benar di paha. Jadi perut dan paha itu benar-benar harus bisa menjepit supaya kita nggak jatuh dari kuda. Jadi keseimbangan, terus juga kemampuan kita untuk mengendalikan, terus kemampuan kita untuk menjepit, terus postur kita juga harus mengikuti, harus benar-benar yang lurus, yang nice and tall gitu kata. Head up gitu. Jadi untuk tulang belakang tuh bagus gitu ya. Tapi memang ada caranya biar kita nggak keseleo, nggak salah posisi gitu. Tapi itu diajarin semua dari mulai kita naik kuda sampai turun dari kuda, dari kita jalan pakai trot sampai kita canter sampai kita jump gitu. Dan itu menghabiskan energi, membakar energi luar biasa banyak. Ada pengalaman yang buruk atau pernah jatuh mungkin atau apa? Kalau saya pribadi belum pernah, puji Tuhan belum pernah jatuh. Ini kalau trainer saya
pertanyaan saya paling pertama pas naik, coach, kalau jatuh harus kayak gimana? Terus dia bilang, nggak ada kayak gimana, kamu nggak boleh jatuh. Jangan tanya cara jatuh, kamu nggak boleh jatuh. Oh, oke, coach, baiklah. Kalau begitu jepit. Jadi takutnya saya nggak pernah jatuh, sampai saat ini saya belum pernah jatuh. Tapi kalau anak saya itu yang kakak dan adik berdua nih, anak saya yang kedua itu dua-dua udah pernah jatuh. Yang pertama tuh udah jatuh 3-4 kali kayaknya. Yang kedua udah jatuh 2 kali gitu. Jadi kalau mereka memang karena kebetulan jenis kudanya juga berbeda. Jadi di kuda itu ada jenis-jenis. Nah kebetulan yang kuda mereka itu tipe yang kagetan. Jadi kalau dia kaget, dia ngelihat kucing lewat aja dia langsung yang wah lari gitu. Nah anak-anak kan mereka belum kuat ya untuk nahan gitu. Jadi dibawa-bawa lah masih kuda. Pas kudanya belok ya jatuh gitu. Tapi karena tempat kita les berkuda itu kan bawahnya pasir ya, lumayan tebal gitu, jadi nggak sakit. Jadi memang di ada spesial itu ya, bukan konkret atau apa ya, bukan. Kalau dia memang dan kuda itu dia itu kalau ridernya jatuh, dia nggak akan pernah injak kita. Dia akan, walaupun dia tersiksa, dia akan menghindari menginjak ridernya. Jadi banyak orang yang tanya, Mai, lu nggak jatuh, nggak takut lu diinjak kuda gitu kan? Saya bilang enggak, kudanya itu dia pasti akan menghindar. Mungkin dia akan jatuh, pokoknya dia akan menghindar. Dia sangat perasa, kuda tuh sangat perasa. Jadi kalau kita jatuh ke kiri, mungkin dia akan ambil ke kanan gitu. Jadi kita nggak akan pernah diinjak, nggak akan pernah diapa-apain lah sama kuda. Saya lihat ada banyak ya di film-film atau di sini orang-orang sini tuh mereka tuh kalau mau PDKT sama kudanya tuh mereka benar-benar mau bersahabat seperti mau bikin chemistry gitu, dapat kuda. Dan itu apa ya Kak, itu juga dilatih sama? Iya, diajarin. Jadi kita kalau kita ke stable, jadi biasanya kita harus ambil kuda. Sebaiknya kita harus mengenal kudanya dulu. Ya ibaratnya kalau kayak manusia kita kenalan dulu gitu. Nah, cara kenalannya itu bawa carrot, bawa wortel. Ya, jadi kita bawa wortel, kita deketin, dia makan dari tangan kita sayang-sayang, omongin gitu. Nanti lama-lama dia kuda tuh kita benar-benar pakai perasaan sih sama mereka. Jadi misalnya kalau saya lagi marah nih, kenapa sih kamu misalnya kuda saya namanya Allegro gitu. Ale, kamu kok nggak mau ke kiri sih gitu. Kesel, dia tuh kesel pasti. Saya berasa kita tuh kayak tarik-tarikan gitu. Aneh gitu. Jadi kayak kadang-kadang saya ngobrol sama dia gitu. Ale, coba dong serius. Ini ibu-ibu ini bukan anak kecil, bukan anak yang muda lagi, tolong jangan kenceng-kenceng, kamu relax gitu. Nanti kadang-kadang dia akan relax. Jadi terus kemudian kita tepuk-tepuk lehernya gitu, disayang-sayang gitu. Yang penting jangan di daerah belakang, bokong kuda, hati-hati, dia bisa tendang ke belakang. Jadi kita kalau itu di bagian depan. Ya, terus kita mesti lihat kupingnya. Kupingnya kalau nanti biasanya paling pertama itu diajarin tidak boleh berdiri di belakang kuda. Atau mengelus bagian belakangnya, itu tidak boleh ya? Tidak boleh. Apalagi kita kalau jalan ada kuda gitu, kita jangan jalan terlalu dekat dari bokongnya ke samping gitu. Karena dia bisa tendang ke belakang. Kenapa tuh dia tidak nyaman kalau posisi begitu, tidak nyaman? Iya, tidak nyaman. Okay. Masa dia merasa mungkin mau diserang mungkin atau apa ya kalau kita lalu tuh paling pertama pasti jangan berdiri di belakang kuda. Terus kita harus lihat kalau kupingnya ke depan begini, kupingnya ke depan dia lagi nggak suka tuh, lagi marah. Oh, jadi jangan dideketin. Jangan dideketin. Iya. Tunggu. Jangan dideketin aja, dia masih lagi emosi tuh, jangan dideketin. Oke, jadi tunggu kupingnya turun atau udah ke arah belakang, udah. Astaga. Dia begini, jadi dia begini. Kalau dia begini, itu marah tuh. Kalau dia udah normal biasa, aman tuh. Tapi kalau dia begini nih ke belakang nih, bahaya tuh. Something wrong. Ya.
Oke. Lagi nggak suka. Kuda tuh sensitif gitu, tapi dia baik. Jadi kita bisa, sebenarnya kita kayak kalau udah lama-lama bergaul dengan kuda, kita tahu kok kalau dia lagi nggak suka. Ini kuda yang ini lagi nggak suka. Tapi kalau dia lagi suka tuh dari jauh juga kita udah gini-gini. Oke. Udah dipanggil-panggil gitu. Oke. Ada tadi Maya bilang anak Maya pernah jatuh. Trauma enggak? Apakah kan Ya, seni jadi mau kalau mama, seni mau naik ya, kuda atau gimana? ya, alasan saya mulai berkuda tuh gara-gara anak saya. Jadi dia jatuh berkali-kali. Jadi mau ikut lomba, terus dia jatuh berkali-kali karena stres mungkin dia. Dia jatuh, terus abis itu dia ngambek, nggak mau mama, aku nggak mau ikut lagi, aku nggak mau. Nama kudanya Chloe gitu. Chloe doesn't like me katanya. I don't want to ride her anymore gitu. She doesn't like me. Terus akhirnya saya bilang kan, nggak apa-apa lah Sof gitu. Kamu cobalah try again gitu. Don't never give up, just try again. Terus dia bilang, mama sih enak ngomongnya gitu. Mama nggak pernah ngerasain rasanya di atas kuda. Dah mulai dari situ akhirnya saya bilang, kalau mama berani naik, karena dia tahu saya penakut sebenarnya. Dia bilang kalau mama berani naik, kamu akan naik lagi, ride lagi. Terus kata dia, iya kalau mama naik, aku ride lagi. Ya terpaksa naik. Semuanya ikutan. Jadi dari situ. Setelah saya mulai terjun berkuda sendiri gitu dan akhirnya mencintai berkuda dan akhirnya karena juga ada yaitu kita memberi contoh kan, balik lagi gitu, harus memberikan contoh bahwa kalau kamu nggak bisa, memang ada saat kamu jatuh ya ada rasa sakit hati ya, kok jatuh kok dia begini gitu, tapi ya kita harus keep going gitu, jangan pernah give up. Akhirnya mama aja udah tua begini, mama masih mau belajar sesuatu hal yang baru, yang fisik kan, bukan mikir nih fisik nih, fisik nih, susah loh. Kadang-kadang coach aja sampai bingung, Bu, tangannya udah kaku banget, karena sama kaki tangannya kaku banget. Jadi belum perfect saya ya Kak, belum perfect. Oh my God, tapi walaupun belum perfect, saya membayangkan saja sudah takut. Takut. Ya, saya juga sampai sekarang kalau misalnya apalagi kalau ganti kuda yang lebih besar, itu menghilangkan rasa, kadang-kadang perlu kayak sampai 15 menitan, bikin saya tenang dulu, bikin saya percaya dulu sama kudanya, baru bisa train dengan benar gitu. Karena kalau saya dari awal naik aja saya udah gugup, udah takut, itu coach mau teriak apa juga dari masuk kiri keluar kanan langsung apa ya? Just padahal sebenarnya kalau mau itu tarik ke belakang, saya tuh keluarga saya tuh itu joki, ada beberapa dari sepupunya mami yang di Minahasa Utara yang marganya Singal, tapi saya nggak tahu mereka dulu waktu saya masih kecil mereka joki terkenal tuh, sering juara di mana-mana tuh di kalau ada pacu, tapi kuda pacu. Sebenarnya saya agak itu, cuma ya saya nonton seneng, nonton kuda pacu seneng. Seru, iya. Emang kalau orang Manado apalagi yang di dunia ini ya, dari kecil kayak coach saya itu mereka bilang saya dari kecil tuh papa pasti bilang antara sekolah atau berkuda gitu, karena dapat penghidupan juga dari berkuda ternyata gitu. Okay. Jadi petani atau jadi joki gitu. Oke, dari semua pengalaman yang pernah Maya jalani, ada tidak suka dukanya itu kalau bisa dibagi dari semua, dari yang noni, dokter, yang yang beasiswa dan berkuda, organisasi pemuda ya. Kalau suka yang dukanya sih sebenarnya bukan di dunia organisasi, tapi dukanya justru di awal-awal pernikahan gitu. Karena saya sempat, jadi sebelumnya justru nggak pernah kayak ibaratnya orang kayak nggak pernah jatuh gitu. Nah sekali jatuhnya tuh pas menikah gitu. Kami di awal menikah itu 3 tahun belum bisa punya anak. Bukan karena
nggak hamil, tapi hamil keguguran gitu. Jadi 3 tahun pernikahan, di awal pernikahan kami itu kami mengalami pergumulan yang luar biasa yang membuat kami akhirnya kenapa sekarang ini hidupnya benar-benar untuk mendukung anak muda, untuk mendukung anak-anak gitu. Karena sudah merasakan bahwa mendapat anak itu berkat yang luar biasa yang harus kita jaga dan tanggung jawabnya itu besar gitu. Karena kami sudah pernah dikasih diambil gitu, dan itu membuat saya cukup terpukul gitu, karena nggak sesuatu yang di luar dari kemampuan kan. Kalau dulu ikut kompetisi, bahkan saya ikut kompetisi itu baru sekali ikut udah langsung dapat juara 1 gitu. Ikut ke provinsi dapat juara 1. Jadi kayak nggak pernah mengalami kegagalan. Nah, pada saat awal pernikahan itu kami berdua, suami saya kalau dia di dunia pendidikan gitu, dia selalu juara 1 gitu-gitu. Nah, pada saat kami bertemu malah kita kayak berasa kayak susah banget ya cari, ternyata mau hamil tuh susah banget gitu. Bukan cuma cari untuk hamil gitu, tapi mempertahankan kehamilan itu luar biasa. Pengorbanan saya tuh harus sampai berhenti kerja karena saya harus bed rest total ya Kak. Jadi 2 kehamilan saya itu benar-benar bed rest total. Jadi saya keluar kamar aja tuh kontraksi. Gitu. Jadi obat dan bed rest total selama 8 bulan kehamilan. Ya ampun Maya, kalau dari saya belum pernah punya anak, jadi saya tidak tahu bagaimana merawat anak. Tapi saya punya ponakan banyak. Tapi saya ada di posisi sekarang ini yang bersyukur dengan apa yang Tuhan. Jadi kayak Maya karena pernah merasakan susahnya untuk mendapatkan anak, Maya sekarang concern dengan hal-hal yang berbau anak-anak, pendidikannya atau segalanya. Kalau saya, karena saya Tuhan belum mengizinkan punya, saya lebih juga seperti Maya, tapi kita tidak ada yayasannya, tapi saya dan suami nanti berpikir untuk mengadopsi, entah dari negara mana kita nggak tahu, tapi mengadopsi dan kita memberikan yang terbaik untuk dia. Tapi saya ibu sambung dari 2 putri suami saya. Jadi mereka sudah so besar Maya, jadi jarang kumpul dengan kita karena ya anak-anak di sini kan setelah itu mereka mau hidupnya sendiri, mereka jarang-jarang, paling telepon atau apa. Jadi ya itu juga dari situ berpikir untuk juga kalau Tuhan mengizinkan untuk kita punya terima kasih. Tapi kan saya udah tidak muda lagi Maya, jadi udah agak sedikit riskan, tapi ya terserah Tuhan. Tapi kalaupun itu kita berencana nanti mau adopsi. Senang. Ya, itu pengalaman memiliki anak ya, walaupun susah gitu ya. Jadi saya juga tidak sepanjang Eka ya mengalami sulitnya punya anak gitu, tapi dalam waktu yang mungkin buat orang lain singkat itu, buat saya sih itu sudah mengajarkan banyak hal gitu, bahwa kita tuh nggak boleh menyepelekan apapun gitu ya. Jadi apapun yang diberikan ke kita tuh kita harus jaga. Kalau sukanya pasti banyak sekali. Sukanya ya, kalau pokoknya sukanya itu sekarang ini adalah bisa berguna buat orang lain, dan orang lain mengucapkan terima kasih, bahkan dengan mereka nggak mengucapkan aja terus mereka menjadi yang lebih baik, itu udah membuat saya bahagia banget lah. Bisa membantu, kadang-kadang membantu itu kalau saya lebih banyak di ngomong ya, lebih banyak di memberikan motivasi gitu. Jadi mereka menjadi lebih tenang, mereka misalnya dari sisi dokter kita bisa mengobati, itu udah terus membuat saya bahagia banget sih. Khususnya bagi mereka-mereka yang mungkin tidak punya supporting system yang baik gitu ya, keluarga atau mereka anak-anak yang jauh merantau ya. Nah itu kan kadang-kadang kalau sendiri ya, kayak Eka di Amerika kan kadang-kadang kalau nggak punya keluarga. Tapi saya tipe orang yang senang di rumah.
Saya nggak mau bilang itu kan nanti saya menilai diri saya sendiri. Biar orang lain yang menilai saya. Oke. Lihat dari buah atau orang suka bilang, Eka bersaksi dong, itu Tuhan luar biasa. Saya bilang saya nggak perlu bilang, orang itu lihat aja apa yang ada di hidup saya sekarang itu udah menjadi kesaksian bahwa Tuhan tuh luar biasa di hidup saya. Iya, sama saya juga merasakan kok kasih Tuhan luar biasa setiap hari, apapun itu. Bahkan dalam tangisan pun ternyata ke depannya kita baru sadar gitu, oh ternyata di saat kita menangis itu justru Tuhan lagi bentuk kita gitu. Jadi disitulah kita dipakai gitu, dan dari tangisan itu kita menghasilkan sesuatu yang menjadi berkat buat orang lain gitu. Jadi jangan pernah menyesal dengan tangisan. It's a process, life process. Kita menikmati proses ya. Dan mengucap syukur. Oke, terima kasih banyak Maya. Semoga apa yang kita chat ini bisa berguna, dan semoga viewer yang nonton yang mungkin butuh beasiswa atau butuh pertolongan finansial atau apa ya, saran dan apa, butuh mentor untuk nanti sekolah, mereka bisa langsung menuju ke link yang nanti saya taruh linknya ya, supaya bisa juga mereka bisa langsung ke sana dan mendapatkan informasi yang baik. Oke, terima kasih Maya, sukses dengan keluarga, berkuda, organisasi, pekerjaan sebagai dokter, dan semua yang Maya buat itu luar biasa, Ma. Saya sangat mengapresiasi ya. Tuhan berkati Maya. Terima kasih. Salam buat keluarga semuanya. Bye. Bye. Oke, kalian semuanya, itu dia tadi Cicet Mariska dengan Dr. Maya Waloni, dan seperti biasa di akhir video ada tips dari Marty Lyons. Ini dia. Hello and welcome back with another tip from Marty. Today let's talk about encouragement. When we think in the world of lean about how do we get stuff done, there's a tendency to go and make a physical transformation. But when you think about it, we're all creatures of habit. We usually wake up at a certain time. We usually eat certain things for food. We usually drive a certain way to work. We usually watch this type of movie or show or whatever. We are very much creatures of habit. When somebody comes in and starts like helping you in your area or your work area, they're changing your habit, and a lot of people resist that and push back. And so we want to say, how can we tie people's the things that people do and have them align with the changes that we'd like to make in an organization, or even around your home. And it comes down to encouragement, is having a pretty good read on people. And I want to share that I'm a late bloomer, so this is not stuff I figured out when I was younger in life, but as a little bit older, putting a few years on the tires here. And so here's what things I found out, is when you provide encouragement for something, it makes people want to do more. So here's a very simple visual that makes it really easy to understand this concept. If we say this represents a person, the entirety of a person is just a concept there, and this part here isn't what we really want. It's not going so well or not working. Well, this part over here, this is what everybody else is, or what the rest of that person's doing. So here's the sum of what the person is doing, and this part is not what you like. And so you want to change that. And when we're working with people, what do we tend to focus on? The part that's not working. To which I would sarcastically say, well, how's that working for you? When we focus on what's not working right, we tend to get pretty bad results. People have a reaction to push back. They don't like it when you're going to come in and try and change things. So the question is, how can we encourage people to help get rid of this or shrink this down to a smaller level so we're getting more of the results that we want? And the answer really comes down to encouragement. It's encouraging people to do things that are beneficial, things that are observable, that you've noticed, and you're giving them praise for that. And this really is straight out of Dale Carnegie training. If you do any Dale Carnegie classes, you'll see this front and center as part of the curriculum, is that people will support a world they help create. And the best way to get somebody to help minimize this is to give them praise for what is going well. And sometimes that's a stretch. But it might mean saying to someone, you know,
John, I noticed when you're walking out of the airplane today, I work at an airplane manufacturer, it's a big company, and somebody's walking out of the airplane, I might say, John, I noticed that when you were coming down the stairs, you had a couple items, both your hands were filled with items, you transferred them in one hand and used the other hand to hold the handrail and walk down the stairs so you had 3 points of contact. That's pretty smart thinking on your part. Thank you for setting a good example. Well, I've never once heard anybody ever go to their boss and say, you know, boss, I'm getting too much appreciation here. Would you just dial it back? No one ever says that. Everybody likes recognition. Everybody likes appreciation. So the point would be is, if you want to shrink this, get people specific, observable feedback about what's going well here, and you might eventually turn this around and focus on this in a different way, coming at it from a whole different attitude. So here's a story I'll share from a contractor I worked with years ago, and it was a very clever way to work with this. Here's the setup. This guy tiled a big commercial bathroom, so the tile goes way up on the walls and on the floor, and this pattern all had to line up. And the walls were not, in the room were not straight. So he had the tile straight on one side, when it got toward the other side where we walked in and looked, it had a big diagonal piece there. It looked really bad. And as soon as we walked in, I thought, that looks terrible. So Jim, the superintendent on this project, I followed him into the bathroom when he's going to talk with the tile contractor. I thought, well, I wonder how he's going to handle this. It was very clever. Jim looked around and he said, you did a great job. Look how straight your lines are around the side, all the tile lines up and everything. It looks so good. And he said, how about this part down here? What can you do to get that up to the same level? And so what he did was really clever. He set up a standard and built the person up and gave the person legitimate compliments about the good work he did elsewhere, and just say, how do we get this up to that same standard? And what's the guy going to say? It's like, no, it's just as good. It's really obvious it's not. So what Jim did, this is really clever, is he spent a lot of time talking about this and mentioned, oh, by the way, how can you make this part match this? That was the end of the discussion. The guy said, I'll fix it. And he did. Put a lot of extra time in it, which he should have done the first time around, but Jim held him accountable. So it's a really good lesson, is build people up, make sure it's specific, observable things, and praise them for that. You don't have to praise them every day for that, saying, your son or daughter, hey, thank you for doing the dishes after every breakfast, lunch, and dinner for the next 20 years. You may dial that back over time and say, hey, a whole week's gone by, I see you've done this religiously. Thank you for doing a good job there. It really makes it easier on everybody else in the family. So providing positive feedback and encouragement is really what helps make things happen. So if you're struggling with trying to get somebody to work and you're focused on this, I'd say build on this to help shrink that, and you will probably get the results you want to get with encouragement. And this is a true win-win, because you're helping that person see something in themselves that they don't see. And everybody's a winner. There you go. There's your tip for the day. I am Marty. If you haven't subscribed, please hit one of these buttons on there. We appreciate you watching the show, and we're having a lot of fun, and we hope to see you again soon. Take care. Bye-bye.